Shalom, selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menyertai kami di sepanjang hari ini. Dan kembali saat ini, kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus, agar kami mengerti dan menaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Kejadian, pasal 1 ayat yang ke-20. Tertulis demikian, "Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi, melintasi cakrawala." Saudara yang dikasihi Tuhan, diperkirakan di seluruh dunia ada sekitar 11.000 spesies burung. Dan jumlah keseluruhan secara total, burung-burung yang ada di seluruh dunia ini kira-kira mencapai 50 miliar ekor. Jumlah ikan jauh lebih banyak. Berdasarkan studi konservasi, ada sekitar 3,5 triliun ikan di seluruh lautan di dunia, dengan jumlah spesies sekitar 36.000. Kalau kita melihat angka-angka ini, saudara, betapa luar biasa banyaknya burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut maupun di perairan yang ada di dunia ini. Dalam 1 tahun, diperkirakan ikan yang ditangkap untuk dikonsumsi ada sekitar 1-2,7 triliun ekor. Namun demikian, populasi ikan tidak ada habis-habisnya, terus berkembang biak sampai pada saat ini. Sungguh ajaib ciptaan Tuhan. Luar biasa karyanya dalam ciptaannya. Dalam Kejadian 1 ayat 20 ini kita baca, "Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala." Tuhan adalah pencipta yang sangat-sangat kreatif, sangat jenius, bahkan lebih daripada sekedar jenius. Dia melampaui ukuran kejeniusan manusia, sebab Dia adalah Tuhan. Hikmat, pengetahuan, dan kepandaian, serta kuasa Tuhan tidak dapat dibandingi oleh siapapun juga. Kalau kita merenungkan betapa banyaknya ciptaan Tuhan dalam konteks burung di udara dan ikan-ikan di laut atau di perairan, kita akan menemukan bahwa Tuhan bukanlah Tuhan yang minimalis. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang kecil, yang kuasanya terbatas. Dia adalah Tuhan yang maksimalis, yang sanggup melakukan perkara-perkara besar. Dan Tuhan adalah pencipta keindahan. Banyaknya spesies dari ikan-ikan dan burung yang ada menunjukkan keindahan Tuhan. Kita juga menemukan satu hal penting, bahwa Tuhan yang sanggup untuk memelihara keberlangsungan dari triliunan ikan dan miliaran burung yang ada, juga sanggup untuk memelihara keberlangsungan hidup saudara dan saya. Tidak semua ikan di dalam lautan bisa diketahui dan diselidiki, dan masih banyak yang bahkan menjadi misteri. Ada banyak hal yang hebat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Seringkali tidak dapat kita lihat dan tidak kita sadari. Tapi Tuhan bekerja dengan luar biasa, menopang dan menjaga hidup kita. Dalam peristiwa penciptaan ini, saudara, Tuhan menggunakan kuasa firman-Nya. Dia berfirman, dan semuanya itu jadi ada. Ada kuasa penciptaan di dalam perkataan firman yang Tuhan ucapkan. Segala sesuatu
tunduk pada suara firman-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini ketika kita merenungkan firman Tuhan, mungkin ada masalah, persoalan yang kita alami. Tapi saat ini, saudara, kita melihat betapa luar biasa karya ciptaan Tuhan di atas bumi ini. Kuasa firman-Nya sungguh ajaib. Dia dapat melakukan segalanya. Tuhan membuat dan menciptakan keindahan dalam semesta ini. Dan kalau Tuhan sanggup untuk memelihara keberlangsungan ikan dan burung, maka Tuhan juga pasti sanggup untuk memelihara kehidupan saudara dan saya. Tuhan yang memelihara begitu banyak spesies binatang di dalam perairan yang paling dalam, dan juga burung-burung di udara. Tuhan yang sama dapat menjaga saudara dan saya, dan memelihara kita dalam istirahat kita pada malam hari ini. Mari serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Percayakan hidup kita kepadanya. Tuhan yang ajaib, yang menciptakan dan memelihara kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang menolong kami untuk mengerti betapa ajaibnya Engkau Tuhan dalam karya ciptaan-Mu. Engkau agung, Engkau mulia Tuhan. Dahsyat Engkau dalam segala karya ciptaan-Mu. Ampuni kami yang seringkali lupa dan khawatir. Begitu banyak hal yang kami pikirkan. Kami percaya Engkau juga Tuhan memelihara kehidupan kami, menopang kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pimpin kami Roh Kudus untuk selalu melangkah dalam sukacita dan iman pengharapan kepada Engkau Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu. Lawatlah setiap kami Tuhan yang sakit dan yang dalam pergumulan. Nyatakanlah kuasa mujizat pertolongan-Mu bagi kami semua. Kami percaya kami alami pertolongan Tuhan. Kami alami lawatan dan mujizat Tuhan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpinlah kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.